Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatmasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Risiko Ergonomi menggunakan Rapid Office Range Assessment atau ROSA dan juga Body Map Questionnaire pada pekerja di PT Pertamina Patraniaga di PPU Ahmad Yani. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah terdapat para pekerja kantoran di PPU Ahmad Yani, khususnya itu operation head, supervisor, dan para pekerja lainnya yang dominan menghabiskan waktu kerjanya itu paling sedikit 5 jam di depan komputer. Kemudian dilakukan observasi dan juga wawancara secara langsung kepada para pekerja ini. Kemudian diperoleh informasi bahwa ternyata 50%-nya itu sering merasakan keluhan sakit pada bagian leher. Kemudian diketahui juga bahwa ternyata di DPP Ahmad Yani ini belum pernah dilakukan Office Ergonomic Assessment, bahkan para pekerjanya aja itu sering atau bahkan tidak mengetahui sama sekali adanya Office Ergonomic. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini mengenai postur kerja pada pekerja kantoran di DPP Ahmad Yani menggunakan metode ROSA dan juga Body Map Questionnaire. Kemudian pengumpulan datanya itu dimulai dengan mengumpulkan data responden yang akan digunakan dalam penelitian dan juga dokumentasi postur pekerjanya ketika mereka melakukan pekerjaan. Berikut ini merupakan rekapitulasi data responden yang akan digunakan dalam penelitian ini, di mana terdapat 10 responden, di mana responden ini merupakan para pekerja kantoran yang umumnya bekerja di depan komputer atau laptop selama 5-8 jam kerja setiap harinya. Kemudian dari responden yang sudah dipilih tadi, dilakukan dokumentasi postur kerja mereka ketika mereka melakukan pekerjaan. Berikut merupakan dokumentasi pekerja kantoran di mana pekerja kantoran itu terdapat dari pekerja 1 sampai pekerja 10, terdapat di bawah ini. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan Body Map Questionnaire dan juga metode ROSA. Untuk Body Map Questionnaire sendiri adalah salah satu metode pengukuran untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja menggunakan peta tubuh, dimana bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan questionnaire body map, di mana terdapat 28 lokasi peta tubuh yang diukur rasa sakitnya dengan tingkat kesakitan itu dari 1 tidak sakit, 2 itu agak sakit, 3 sakit, dan 4 sangat sakit. Kemudian Body Map Questionnaire tadi diberikan kepada 10 responden tadi, dan ini merupakan rekapitulasi pengolahan data dari Body Map Questionnaire tadi, di mana dilakukan pembobotan dulu. Untuk tidak sakit itu mendapat nilai 1, agak sakit itu 2, sakit itu 3, dan sangat sakit itu 4. Kemudian bisa dilihat contoh perhitungannya itu dari leher atas, itu merupakan dari hasil pembobotannya itu 17, dibagi sama interpretasi nilai tertingginya itu nilai tertingginya kan 4 dikali 10 responden yaitu 40, berarti 17/40 dikali 100% itu dapat 42,50%. Berikut seterusnya sampai perhitungan ke 28 lokasi. Sehingga dari pengolahan data ini didapatkan bahwa ternyata para pekerjanya itu sering mengeluhkan rasa sakitnya itu pada bagian leher bawah dan juga punggung, dilihat dari persentase tertingginya. Kemudian metode ROSA, ini merupakan Rapid Office Range Assessment, di mana salah satu metode penilaian office ergonomik, di mana penilaiannya itu dirancang untuk mengukur resiko untuk pekerjaan yang dilakukan di ruang kantor menggunakan peralatan-peralatan komputer, mulai dari chair, monitor dan telepon, dan juga mouse dan keyboard, itu diukur menggunakan metode ROSA. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengolahan data ROSA pada pekerja 6. Di sini diukur dari segi chair, monitor dan telepon, mouse dan keyboard. Jadi penggunaannya, postur kerjanya diukur di metode ROSA ini. Dan apabila nilai akhir ROSA-nya itu berada di atas 5, maka postur kerja dikatakan berbahaya dan akan menyebabkan risiko ergonomi dalam jangka panjang. Seperti pada pekerja 6, di sini bisa dilihat nilai akhir ROSA-nya itu 7, maka dikatakan berbahaya dan butuh adanya perbaikan lebih lanjut. Kemudian ini merupakan rekapitulasi keseluruhan dari 10 pekerja dengan metode ROSA. Itu diketahui bahwa ternyata dari 10 pekerja itu, skor akhir ROSA-nya itu semuanya berada di atas 5, sehingga dikatakan berbahaya dan butuh adanya perbaikan lebih lanjut. Nah, ini merupakan salah satu rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan adalah dari segi postur kerja. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini merupakan rekomendasi postur kerja yang baik, di mana jarak mata dengan monitor itu sebaiknya 45-70 cm, kondisi bahunya rileks dan dengan bawahnya itu sejajar dengan lantai. Kemudian juga posisi punggungnya itu harus rileks bersandar dengan ke sudut 90-110 derajat, posisi pahanya juga ditopang sama dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, serta kakinya juga sejajar dengan lantai. Kemudian ini merupakan rekomendasi perbaikan dari segi fasilitas kerja. Terdapat 3 fasilitas kerja yang bisa diperbaiki, mulai dari kursi itu harus memiliki adjustable
pada bagian backrest, lumbar support, armrest, seat pen, dan juga sandaran kaki apabila diperlukan. Kemudian juga dari segi monitor dan telepon, dari segi monitor itu bisa dilihat bahwa ini adalah jarak monitor dan mata yang baik, dimana sejajar dengan panjang tangan ini, dan juga jarak matanya itu sejajar dengan tinggi atas monitor. Kemudian juga keyboard dan mouse baiknya diletakkan sejajar, dan juga bisa dilihat ini merupakan salah satu rekomendasi perbaikan dari segi fasilitas kerja. Kemudian juga diberikan perbaikan kerja dari segi kebiasaan dan juga lingkungan fisik kerja, karena lingkungan fisik kerja juga mempengaruhi keluhan rasa sakit yang dialami pekerja, mulai dari istirahat secara berkala, itu perlu untuk berdiri setiap 45 menit agar pergelangan ototnya itu dapat berjalan dengan baik, menerapkan aturan 20-20-20, yaitu istirahat dari layar komputer itu selama 20 menit, melihat objek sejauh 20 kaki dan selama 20 detik. Kemudian juga lingkungan fisik kerja mulai dari suhu, kebisingan, dan juga penerangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih.